Tapi kalau mengusut kerusuhan, berarti sebelum ada proses penyelidikan, ada stempel dulu ya. Sudah ada stempel dulu. Perusuh kalian. Kalian perusuh. Ini yang tidak benar. Ini di dalam ilmu pidana namanya disparitas, perbedaan perlakuan. Pak Jokowi ini presiden apa raja ya? Saya tanya loh, ini bukan menuduh loh ya. Presiden. Pak ini presiden apa raja? Presiden. Dulu kan jadinya 10 juta tenaga kerja sampai dinyanyikan Sang Alang. Oh iya. Masih ingat lagunya? 10 juta lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita. Sekarang Pak Jokowi ini sudah bisa masuk proses impeachment. Tetapi saya melihat bahwa sudah sangat banyaklah peristiwa-peristiwa yang menurut saya meruntuhkan kredibilitas Pak Jokowi. Pak Yayat ini pernah jadi atase militer di negara Cina. Jadi dia tahu yang dikirim itu dengan skema turnkey project itu, yang dikirim itu tentara-tentara. Seperti yang terjadi saat Tibet diambil alih. Ternyata pegawai tenaga kerja itu adalah tentara. Begitu ambil alih mereka udah siap. Jadi kalau kita mau menentang pemerintah, tentanglah secara terbuka. Biar kita tidak disebut radikal, biar kita tidak disebut teroris terang-terangan. Payung hukumnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. FNN itu singkatannya Forum News Network. Tapi oleh Rocky Gerung diselengekkan menjadi Forum Nantang-Nantang. Bandung. Narasumbernya pas ini hari ini pas. Nah, saya beruntung punya narasumber keren, cadas kalau pinjam istilahnya Repli Harun, teman kita semua itu. Cadas, keren dan keren, pakai jas saya cuma kayak gini. Tapi ini kan manusia merdeka. Om Said Didu. Saudara sekalian, masih soal kisruh rusuh bentrok di Morowali, di sebuah pabrik smelter milik Cina, PT GNI, yang kemarin menyebabkan 3 korban, Mas ya. 2 TK Indonesia, tenaga Indonesia, 1 lagi TK asal Cina. Dan yang membuat kita sedih, saya sedih, Mas. Mudah-mudahan, nggak tahu kalau Mas Taufik punya perasaan yang sama, adalah polisi sudah memeriksa 67. Cuman siapa tuh 67 itu? 67 itu ya, cuman 17 jadi tersangka seluruhnya Indonesia. Diperiksa 67, Cina maupun pribumi. Saya belum kopi itu yang 67, tapi tersangkanya semua 17. Dalam logika saya gini, Mas, ini kan tawuran, bentrok. Artinya 2 kelompok yang saling serang, saling menyakiti, bahkan mungkin membunuh, ya kan, saling lah. Kalau yang tersangka satu pihak aja, terus yang ini ngapain selama ini? Emangnya dia waktu digebukin, diserang, turu diikat tangannya kan enggak? Ini logika saya yang nggak ngerti hukum ya. Saya bukan orang hukum sama sekali, walaupun pernah dihukum ya. Gitu loh. Punya sertifikat ya. Nah, sebelum masuk ke lain-lain, itu gimana, Mas, soal ini, Mas? Ada rasa ketidakadilan terasa di situ. Pertama, pahamkan dulu kepada publik FNN ya, atau Bang Edi Channel. Kalau Bang Edi Channel ya. MTP, Muhammad Taufik N Partners Channel, channel kurus. Tapi nggak apa-apa, karena kita punya tagline ya, cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Jadi berangkatnya cerdas. Muslim ini tuh berangkatnya cerdas dulu. Jadi berani pun karena kita punya ilmu, takut pun karena kita punya ilmu. Nah, kembali kepada persoalan Morowali. Kalau kita bicara Morowali itu, kita bicara dari aspek apa dulu? Satu, tentunya kita bicara dari aspek perlindungan hukum nasional. Apapun hukumnya itu, mau memakai hukum tenaga kerja, hukum pidana, atau hukum perusahaan, undang-undang perseroan terbatas dan seterusnya. Kita harus pahamkan itu dulu. Nah, ketika kita memproses sebuah perkara, ya, ini menurut saya hampir perkaranya seperti, maaf ya, kanjuruan ini, Bang Edi. Ya, kanjuruan ini kan tidak jelas siapa tersangkanya. Bahkan
sudah dibangun framing tidak mungkin kena pasal 340. Apa itu pembunuhan berencana? 338 pembunuhan pun tidak masuk. Nah, artinya mereka tidak mungkin dihukum lebih dari 10 tahun. Tuntutannya saja tidak mungkin lebih dari 10 tahun. Nah, jadi kalau kita bicara Morowali, di dalam hukum pidana itu ada yang namanya asas kausalitas. Apa itu sebab akibat? Misalkan kenapa mereka terjadi perkelahian? Kan harus diusut. Pemicunya apa? Kalau pemicunya itu adalah ketidakadilan, ketidakadilannya di mana? Ini kan tidak pernah diurai. Lalu ada berita-beritanya Mas Kat, itu adalah karena ketidakadilan. Ketidakadilan ini bagaimana? Karena perusahaan itu tidak menerapkan prinsip-prinsip perusahaan yang baik. Misalnya paling gampang, paling basic, tidak menerapkan prinsip K3, kesehatan keselamatan kerja. Lalu yang digugat lagi, yang dituntut waktu mereka demo sebelumnya 22 Desember itu adalah tidak ada sirkulasi udara yang memadai. Padahal itu smelter, itu peleburan, itu panasnya luar biasa. Yang ketiga yang masih sangat normatif, sangat dasar, tidak ada APD yang memadai, alat pelindungan diri yang memadai. Itu nggak ada. Dan yang kurang ajar lagi, mereka memotong upah sembarangan, seenaknya. Kalau tenaga kerja nggak masuk, dipotong 400.000 sehari. Dengan gaji yang cuma 3 juta Mas. Ini ketidakadilan lain yang muncul dalam media. Jadi mereka bagaimana tenaga kerja lokal kita dibayar 3 sampai maksimal 7 juta sampai level tertinggi. Tertinggi ya itu ya. 7 juta tertinggi. Tapi mereka, tenaga kasar asing Cina yang cuma sama-sama tukangnya, tukang kasarnya dibayar mulai 25 juta sampai 30. Ke atas terus. Itu kan jomplang. Kemudian belum fasilitas. Jumhur Hidayat itu menceritakan bagaimana fasilitasnya jomplang. Mereka dapat kemewahan, dapat segala macam. Ini asal istilah gini, kalau saya mohon maaf, kalau kayak kuda tuh cukup kasih rumput aja lah, supaya lu punya tenaga bisa ngangkut. Nah gitu loh. Kalau di Jawa mungkin dedak ya namanya. Dedak ya, bekatul ya. Bekatul. Nah jadi itu awalnya hari Sabtu mereka demo. Ada 8 tuntutan, yang 7 dipenuhi, 1 enggak, ya kan? Sepertinya lu udah dapet 7 kok masih ngeyel. Tapi begitu kita baca tuntutan itu hal-hal yang mendasar, bahkan menyangkut nyawa. Jadi itu bagaimana membongkar bagaimana perusahaan asing itu sungguh-sungguh mengabaikan prinsip-prinsip pekerjaan yang baik, perusahaan yang baik. Lalu yang satu itu mereka menuntut teman yang demo sebelumnya, yang dipecat itu karena demo, diaktifkan kembali. Itu kalau cerita berikutnya banyak versi memang bagaimana mereka kemudian dipanggil pimpinannya, katanya mau negosiasi mediasi, ternyata malah digebuki dalam, ya kan? Lalu bagaimana teman-teman pekerja lokal yang tergabung SPN, Serikat Pekerja Nasional, diserang duluan. Itu bukan kata kita, itu kata bupatinya. Nah begitu loh Mas, tiba-tiba polisi Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, marah besar, perintahkan Jenderal Sigit Listio Prabowo untuk mengusut tuntas. Yang diusut itu maksudnya yang demo atau yang mukulin? Yang diusut pelaku kerusuhan. Pelaku kerusuhan. Lalu jadilah 17 tersangka WNI semua. Nah gitu Mas, Nah, ini saya berbeda narasinya. Kalau yang diusut pelaku kerusuhan ini berarti mereka sudah divonis bersalah dulu pelaku kerusuhan. Mestinya peristiwa yang mengakibatkan kematian atau beberapa orang luka dan kebakaran itu yang diusut. Jadi itu masih independen. Tetapi kalau mengusut kerusuhan berarti sebelum ada proses penyelidikan, ada stempel dulu ya. Sudah ada stempel dulu. Perusuh kalian. Kalian perusuh. Ini yang tidak benar. Ini di dalam ilmu pidana namanya disparitas, perbedaan perlakuan. Nggak boleh sebelum ada proses penyelidikan, sebelum ada penyidikan tidak boleh orang didudukkan sebagai perusuh, ya. Nah, kalau tadi melihat seperti itu, kalau tidak salah, selain yang dalam catatan 7 tuntutan tadi, salah satunya adalah perbaikan keselamatan kerja. Itu K3. Karena pernah ada selebgram yang mengoperasikan keren seorang perempuan cantik. Nanti saya dipikir menyebar hoax kalau saya sebut namanya. Perempuan itu meninggal dalam posisi perusahaan gagal menyelamatkan. Yang saya baca polisi tidak mengusut, mestinya polisi mengusut siapa penyebab kebakaran, kenapa dia di keren tidak bisa keluar sehingga mati terbakar. Hanya yang saya baca itu beritanya diberikan santunan, penguburan, bukan begitu.
meninggal secara tidak wajar itu harus ada 2 proses. Ya. Satu, itu dilakukan penyelidikan. Kalau memang itu bukan perbuatan pidana, ditutup. Okay. Kalau itu ada pidananya, berarti penyidikan harus ada siapa tersangka, siapa pelaku. Boleh nggak ada pertanyaan provokatif? Apa karena programnya apa karena korbannya orang kita? Ini yang konyol ya, yang mesti semua orang harus paham. Kalau meninggal secara tidak wajar, setidaknya itu ada pasal dilanggar. Pasal 359, karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain, luka-luka berat atau matinya orang lain. Kenapa ini tidak digunakan? Saya sudah ngikutin juga, baca loh. Kok cuman diberi santunan, nggak usah meninggal terbakar, orang meninggal masih terikat hubungan kerja, kewajiban perusahaan memberikan santunan. Jadi Mas, ini ada berita di CNN ya. Bentrok maut Morowali Utara dan bom waktu tenaga kerja asing di Indonesia. Ini narasumbernya namanya teman kita juga, Ubedillah Badrun. Dosen Universitas Negeri Jakarta. Ya, betul. ASN loh. Oh, ini kencang juga anak muda nih. Sebenarnya kata itu eksponen 98. Ya, 98. Yang kemarin ngelaporin 2 orang penting, Aisyah dan Gibran. Kebetulan ini di kota Solo ya. Kata Ubed di sini begini, sebenarnya bom waktu itu terjadi juga karena kelonggaran pemerintah terhadap TKA asal Cina yang sekarang jumlahnya mencapai 55% dari seluruh jumlah TKA. Saya kira kasus Morowali ini perlu diselesaikan secara lebih komprehensif. Jadi Ubed menyebut ini bom waktu, Mas. Jadi ini terjadi sekitar 7 tahun mulainya berlangsung seperti ini. Dan bayangkan saudara sekalian, ini kisah lama yang kita putar ulang. Bagaimana kita dengan dalih kopat-kopit, rakyat sendiri dikerangkeng, nggak boleh kemana-mana dengan segala macam. Malah dikenakan pasal macam-macam denda ini segala macam. Membuat kerumunan. Habib Rizik Sihab itu kerumunan ya, antara lain ya. Ini TKA Cina bergelombang seperti tsunami, nggak berhenti-berhenti. Dan ada Menteri Koordinator Atasi Segala Urusan, ASU, jangan dibaca ASU. Bukan Maha Menteri. Enggak. Atasi Segala Urusan, ASU. Tapi jangan dibaca ya. Itu selalu membela TKA Cina segala macamnya. Jadi ini memang bom waktu, kata Ubed. Kemarin saya wawancara dengan Pak Mudrik Sangidu. Mantap. Tokoh Jawa Tengah, tokoh nasional. Senior saya itu. Pak Mudrik tanpa tedeng aling-aling, ini saatnya pribumi bangkit melakukan perlawanan. Nah, pripun ya? Saya masih ingat kerusuhan di Solo ini ya, kerusuhan di Solo tahun 81. Meledak sampai ke seluruh Jawa Tengah. Etnis ya? Kemudian kerusuhan 14-15 Mei itu kan yang meledak hanya di Surakarta dan Jakarta. Kota-kota lain tidak. Nah, awalnya Makassar, Solo, tapi tidak sebesar Solo dan Jakarta. Betul. Kalau di Solo itu sampai ada koran lokal itu menulis. Saya candain, mana gedung yang belum dibakar? Karena yang dimuat gedung-gedungnya sudah terbakar. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Bom waktu. Kalau si Ubed ini mengatakan itu bom waktu, itu tidak salah. Karena harus dipahamkan juga bahwa Indonesia ini sudah muncul banyak ketidakadilan. Yang sangat menonjol adalah ketidakadilan hukum, ketidakadilan keuangan, ketidakadilan ekonomi, dan sekarang kan ketidakadilan ekonomi. Bagaimana mungkin sebuah pekerjaan yang spesifikasinya sama bisa membuat standar gaji yang berbeda, gitu. Dan pasti salah satu pemicu orang untuk menuntut keadilan adalah ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Kenapa bisa diberlakukan seperti itu? Terus apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Sebenarnya ya sederhana saja. Kalau memang dulu janjinya Pak Jokowi ini presiden apa raja ya? Saya tanya loh, ini bukan menuduh ya. Presiden. Pak ini presiden apa raja? Presiden. Dulu kan janjinya 10 juta tenaga kerja, sampai dinyanyikan Sang Alang. Masih ingat lagunya? 10 juta lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita. Sekarang sudah terbukti. Maka yang harus kita tuntut dari Pak Jokowi, kalau Bang Refli bilang Pak Jokowi ini sudah bisa masuk proses impeachment. Tetapi saya melihat bahwa
sudah sangat banyaklah peristiwa-peristiwa yang menurut saya meruntuhkan kredibilitas Pak Jokowi. Jadi kembali kepada pemahaman tadi, satu, saya tidak sepakat kalau mengusut kerusuhan. Sudah ada kelompok dulu yang dituduh perusuh, iya. Dan tidak boleh. Supaya pabrik bisa beroperasi kembali, kan jadi bolak-balik urusannya fulus. Terus kemudian yang ketiga, bahasanya Pak Jokowi ini selalu bahasa ekonomi, tidak ada bahasa hukum, tidak ada bahasa keadilan. Nah, di dalam proses ini menurut saya sepakat dengan Ubed ya. Kalau pemerintah tidak mengantisipasinya minimal keadilan ekonomi dulu. Ya. Keadilan ekonomi, terus kemudian keadilan hukum. Jadi kalau memeriksa, ya jangan yang diperiksa orang-orang pribumi saja. Yang diperiksa juga tenaga-tenaga kerja mereka. Karena kalau saya lihat dari video yang beredar yang viral sebelum ini, Bang Edi. Sebelum ini kan pekerjaan mereka ngelas drum itu ternyata tidak rapi. Akhirnya diselesaikan oleh pribumi. Dan dapat gaji 30 juta. 30 juta gitu ya. Kemudian kalau tadi Bang Edi memulainya dengan pembicaraan di saat-saat pandemi kita tidak boleh keluar, orang yang keluar ditersangkakan mereka bergelombang masuk terus. Dan yang harus dipahami, mereka ini kan menjadi pusat endeminya. Wuhan itu terutama tuh ya. Wuhan itu pusatnya kan di sana, yang meninggal. Asalnya dari sana ya. Iya, meninggal banyak. Kenapa justru mereka diperbolehkan masuk ke Indonesia? Oleh karena itu solusi yang terbaik ya mereka harus dipulangkan. Dipulangkan dan kemudian kontrak-kontrak kerjanya harus diamandemen. Atau kalau itu bukan G2G berarti sederhana saja periksa ulang ya. Kalau notaris itu namanya diadendum, lebih sederhana. Kejadian ini kan seperti Mas Taufik tadi bilang, itu kan rentetan. Iya. Dan terjadi di hampir semua tempat. Betul. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Yang terbaru jangan lupa di ujung Pulau Jawa, Jember, Maluku Utara segala macam itu kan. Jadi saya tidak ingin melihat sini parsial. Iya. Betul. Ada pokok pangkal gitu ya. Saya kepada teman-teman buruh misalnya bahwa Omnibus Law, klaster tenaga kerja itu masalah serius, setuju. Kita ya, tapi ada ibarat pohon ini ada pokoknya, pangkalnya. Omnibus Law, undang-undang minerba itu cuma cabang-cabang aja. Betul. Kalau kita sibuk dengan ini ya, ini akan terus melahirkan masalah-masalah ini. Pak Jokowi ini kan paling jago bikin perpu. Kenapa nggak bikin perpu? Perpunya apa? Perjanjian yang memudahkan mereka masuk ke tanah air ini diperiksa kembali. Layak nggak mereka ini? Ternyata mungkin, mohon maaf ya, China ini kan penduduknya terbesar sedunia. Bisa jadi ternyata mereka napi atau tahanan. Tentara, Mas. Iya, kalau tentara kita patut dipertanyakan. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong itu tentara itu namanya Letnan Jenderal Yayat Sudrajat. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Berarti itu TNI punya. Intelijennya TNI. Yang Pak Yayat ini pernah jadi atase militer di negara Cina. Jadi dia tahu yang dikirim itu dengan skema turnkey project itu, yang dikirim itu tentara-tentara. Seperti yang terjadi saat Tibet diambil alih. Ternyata pegawai-pegawai tenaga kerja itu adalah tentara. Begitu ambil alih mereka udah siap. Dan itu terjadi berkontainer barang masuk, kita nggak tahu isinya apa. Bangladesh, di Ghana, di Mongolia. Gitu. Mas, sebagai penutup, sebagai rakyat kita harus ngapain? Menurut saya tetap kita suarakan aksi seperti ini, dan kalau perlu undang saya dan Bang Edi untuk aksi turun ke jalan. Jangan takut, itu dijamin Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Jadi kalau kita mau menentang pemerintah, tentanglah secara terbuka, biar kita tidak disebut radikal, biar kita tidak disebut teroris terang-terangan. Payung hukumnya ada, Undang-Undang 998, dan itu hanya pemberitahuan. Jadi pesannya adalah suarakan terus perlawanan. Betul. Kalau ada anak-anak yang tahun 98 diam, bangkit melawan atau diam tertindas. Betul. Saya nggak berani terlalu lama karena makin mengerikan. Keserempet. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menjadi pencerahan yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.